Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen Teknik Presentasi dan Komunikasi yang saya hormati, saya Dea Nur Islamiyati dengan NNRP 24/2019-125. Pada video kali ini saya akan mereview kembali terkait mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan terkait komunikasi grafik yang efektif. Pada komunikasi grafik yang efektif, kita sebagai planner harus mempertimbangkan hal-hal penting, di mana diantaranya yaitu tujuan, penggunaan, dan pengaturan media dalam suatu komunikasi perencanaan. Terkait dengan strategi komunikasi grafik dalam komunikasi perencanaan, kita sebagai planner harus memperhatikan hal-hal seperti apa tujuan kita menggunakan grafik dalam komunikasi grafik yang efektif ini sebagai alat komunikasi dalam komunikasi perencanaan, di mana tujuan sangat penting dalam membantu suatu proses perencanaan menjadi lebih terstruktur. Yang kedua yaitu apa yang akan kita komunikasikan melalui grafik, baik itu menyajikan atau mendiskusikan ide-ide, laporan hasil survei atau observasi, ataupun memfasilitasi dan membantu pengambilan keputusan dari suatu kebijakan kepada siapa dan siapa pemegang keputusan kebijakan tersebut, dengan menyesuaikan karakteristik para audiens agar lebih mudah dalam menerima grafik yang disajikan. Yang ketiga yaitu terkait dengan apa yang akan kita sajikan atau presentasikan atau kita komunikasikan, baik itu dari data, ide-ide, ataupun suatu visi yang akan direncanakan, sehingga melalui komunikasi grafik ini para audiens mampu menangkap maksud dari pemikiran para planner pada suatu perencanaan dalam merekomendasikan hal apa yang disajikan tersebut. Yang keempat yaitu terkait dengan apa maksud kita sebagai seorang planner menggunakan grafik dalam suatu proses perencanaan sebagai strategi komunikasi grafik yang efektif dalam komunikasi perencanaan, di mana kita sebagai seorang planner bermaksud untuk menunjukkan suatu distribusi spasial dari suatu masalah atau kebijakan. Dalam hal ini, grafik berupa peta dapat disajikan dan dipilih sebagai komunikasi grafik yang efektif. Selain itu, maksud lainnya yaitu untuk menunjukkan bagaimana perkembangan antara dua variabel numerik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, diagram garis bisa digunakan sebagai diagram yang paling sesuai dengan data yang akan disajikan tersebut. Maksud lainnya yaitu untuk menunjukkan ataupun menggambarkan bagian dari keseluruhan, di mana kita dapat melihat ataupun membaca melalui bagian yang lebih besar ataupun bagian yang lebih kecil dari suatu data tersebut, dengan mempertimbangkan dari keseluruhan nilai suatu data tersebut. Dalam hal ini, diagram lingkaran dapat dipilih sebagai diagram yang paling sesuai dengan data yang akan disajikan tersebut. Dari beberapa tujuan atau maksud yang kita sajikan tersebut, kita harus memperhatikan juga terkait para audiens dan juga kebutuhan data yang akan kita sajikan tersebut. Poin yang kelima yaitu terkait dengan pengaturan lingkungan. Apakah pertemuan tersebut bersifat formal atau hanya dilakukan melalui presentasi di ruangan umum dan besar, atau juga setting ataupun pengaturan terhadap jenis tampilan yang disajikan, jumlah audiens, penentuan ukuran yang menyesuaikan dengan ukuran ruangan. Dalam hal ini, apabila ruangan yang digunakan cukup besar, maka ukuran huruf yang digunakan juga akan menggunakan ukuran huruf yang lebih besar pula, sehingga para audiens dapat melihat dan membaca apa yang disajikan tersebut. Kemudian pencahayaan juga terkait dengan tampilan di setiap slide yang dibuat menarik, atau dalam komunikasi lisan seperti jenis kertas yang digunakan akan sangat menentukan tampilan jenis grafik yang disajikan tersebut. Sekian penjelasan terkait komunikasi grafik yang efektif dalam komunikasi perencanaan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen Teknik Presentasi dan Komunikasi yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.